Amerika Serikat itu akan menghalalkan segala cara dengan memasukkan pendaratan bulan agar semua orang di bumi pada saat itu tahu satu hal yang pasti, Amerika adalah negara terhebat di bumi. Apakah dia benar-benar pernah ke bulan atau tidak? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Mendengarkan requestan kalian yang gak habis-habis meminta kita untuk membahas tentang teori konspirasi, hari ini aku mau membahas tentang salah satu teori konspirasi yang paling terkenal, klasik, legendaris, bahkan gak habis-habis dijadikan referensi di dunia pop culture, apalagi kalau bukan teori konspirasi moon landing atau pendaratan di bulan. Ini sih bukannya kita pernah bahas juga ya di Neror. Betul, kita pernah bahas versi singkatnya di video kompilasi teori konspirasi tentang Amerika Serikat. Tapi aku setuju juga sama kalian Neroris yang bilang bahwa teori konspirasi ini berhak dibahas di satu video khusus. Sampai hari ini masih banyak banget pihak yang percaya dan tidak percaya, pro dan kontra, padahal mengenai satu kejadian yang terjadi di 1972. Kejadiannya udah lebih dari 50 tahun yang lalu, tepatnya 53 tahun yang lalu. Buat yang kurang tahu nih sebenarnya apa sih yang lagi kita bahas ini dan kenapa masih dibahas berpuluh-puluh tahun lamanya. Nanti aku bakal jelasin sejarahnya dan kenapa banyak orang yang skeptis bahwa manusia telah benar-benar menginjakan kaki di bulan di tahun 1972. Nggak sabar kan? Langsung aja deh, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Nah, teori konspirasi moon landing ini ramai lagi guys. Kemarin setelah misi Artemis 2 dilakukan untuk mengorbit bulan, berhasil berjalan dengan lancar dan para krunya kembali dengan selamat. Misi Artemis 2 yang kemarin dilakukan dikatakan sebagai misi yang sangat ambisius. Dalam misi ini, tim astronot mengelilingi bulan tanpa mendarat sebagai uji coba sistem sebelum misi pendaratan di masa depan. Susah juga ya ternyata di tahun 2026 ini untuk melakukan sesuatu yang berhasil dilakukan 54 tahun lalu. Oke Neroris, untuk pembahasan video ini, aku mau mengajak kalian untuk mundur 57 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1969, ketika pada 16 Juli, Amerika Serikat itu meluncurkan sebuah misi luar angkasa ambisius yang bernama Apollo 11. Misi ini disebut ambisius karena kalau berhasil, dia akan mencetak sejarah sebagai misi yang membawa manusia ke bulan untuk pertama kalinya. Bukan cuma mencetak sejarah, tapi ini juga akan berdampak luar biasa pada bagaimana dunia melihat Amerika Serikat, karena pada saat itu Amerika Serikat itu sedang ada di dalam perang dingin dengan Uni Soviet. Mereka bersaing di segala sektor termasuk kompetisi eksplorasi luar angkasa. Jadi sebelumnya di tahun 1957, Uni Soviet itu udah berhasil mengirim satelit pertama ke luar angkasa yaitu Sputnik 1 untuk mengorbit bumi. Habis itu mereka juga berhasil mengirim Sputnik 2 yang berisikan makhluk hidup berupa anjing, namanya Laika, lucu banget, ke luar angkasa. Nah, misi ini dilakukan untuk membuktikan bahwa makhluk hidup itu bisa dikirim ke luar angkasa. Konsep ini di tahun 1950-an itu kayak wow, karena nggak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Gila loh, USSR atau Uni Soviet bisa melakukan itu. Nah, pada saat itu di Amerika Serikat ada NASA. NASA juga lagi membuat segala macam teknologi yang mereka kembangkan yang harus banget nih lebih canggih daripada teknologinya Uni Soviet. Tapi lagi-lagi 12 April tahun 1961, Uni Soviet berhasil mengirimkan manusia pertama keluar angkasa yaitu Yuri Gagarin. Dia berhasil mengorbit bumi selama 108 menit. Nah, di tahun 1963, lagi-lagi Uni Soviet guys berhasil mengirim perempuan pertama keluar angkasa bernama Valentina Tereshkova. Dia meluncur dengan Vostok 6. Nah, 2 tahun kemudian Uni Soviet berhasil membuat manusia pertama yang keluar dari pintu pesawat antariksa dan melayang di ruang hampa hanya dengan perlindungan baju luar angkasa. Orang itu adalah Alexei Leonov. Nah, ini semua adalah breakthrough yang luar biasa banget. Teknologi-teknologi yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh ras manusia. Setidaknya dari peradaban kita. Apalagi sebelum-sebelumnya. Kecuali kalau, itu teori konspirasi lain. Nah, lagi-lagi di waktu yang sama NASA itu lagi bekerja overtime kalau orang-orang bilang sekarang ya. Bekerja luar biasa keras untuk bisa mengalahkan teknologi-teknologi yang sudah berhasil nih dilakukan sama Uni Soviet. Karena NASA harus bisa membuktikan bahwa Amerika Serikat itu jauh lebih superior. Mereka lah superpower yang mutlak. Di tahun 1967 akhirnya NASA meluncurkan misi Apollo 1. Tapi sayangnya misi itu gagal. Dengan roket yang mereka luncurkan malah kebakar guys. Tapi tentu aja kalau mereka berhenti di situ berarti itu adalah
adalah hasil dari pertarungan ini, bahwa Amerika Serikat kalah. Jadi mereka nggak bisa stop. Mereka terus meluncurkan berbagai macam misi, mau nggak mau mereka harus berhasil. Sampai pada 21 Desember tahun 1968, Amerika Serikat meluncurkan misi luar angkasa Apollo 8. Misi ini melibatkan 3 orang astronot, Frank Borman, James Lovell Jr., dan William Anders. Misinya adalah untuk menjadi pesawat ruang angkasa berawak pertama yang meninggalkan orbit bumi, yang pertama untuk mengorbit bulan, dan yang pertama untuk kembali ke bumi dengan kecepatan 40.000 km per jam. Kebayang nggak? Pada saat itu, ini misi yang luar biasa ambisius dan satu negara itu mantengin, guys. Jadi peluncurannya dan semua yang dilakukan dalam misi ini itu disiarkan di televisi nasional. Siaran langsung, live TV. Pada malam Natal di tahun itu, Apollo 8 berhasil memasuki orbit untuk mengelilingi bulan. Dan ini menjadi pesawat ruang angkasa berawak pertama yang berhasil melakukannya. Nggak hanya itu, 3 astronot yang dikirim itu menjadi manusia pertama yang melihat sisi terjauh bulan dan juga melihat secara langsung planet bumi secara keseluruhan dari luar angkasa. Wow. Dan hari itu, pada hari Natal 25 Desember tahun 1968, mereka memulai perjalanan kembali ke bumi dan mendarat dengan selamat di Samudra Pasifik pada 27 Desember. Dan inilah foto bumi yang berhasil diambil sama Apollo 8. Wow. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty. Oh, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. Kemudian mereka meluncurkan 2 misi lainnya, Apollo 9 dan 10, itu cuman untuk menguji lunar modulnya yang nantinya akan mendarat di bulan. Jadi mereka cuma mengorbit bumi saja. Nah, barulah mereka menyiapkan misi besar Apollo 11 dengan 3 astronot, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan juga Michael Collins. Neil Armstrong bertugas dalam misi ini sebagai pemimpin misi, Buzz Aldrin sebagai pilot modul pendaratan, dan Michael Collins sebagai pilot modul utama. Dan Apollo 11 ini disiapkan, guys, untuk meluncur dengan menggunakan roket raksasa bernama Saturn V dari Florida, dan peluncurannya itu akan ditonton langsung, guys, sama ratusan ribu orang. Bahkan pada saat itu diperkirakan ada sekitar 530 juta orang lainnya yang ikut menonton lewat televisi, karena kebayangkan, guys, pada saat itu ini kayak literally misi untuk mengantar seseorang ke bulan. Manusia pertama yang akan menampakkan kakinya di bulan. Kebayang nggak tuh, siaran langsungnya itu ditonton 530 juta orang kira-kira. 530 juta orang. Damn. Ada kali ya 1/6 bumi gitu waktu itu. Mungkin di tahun 1970-an cuma ada 3 miliar orang. Sekarang 8 miliar. Tahun 1974 ada berapa orang? 1972, sorry. 3,84 miliar tuh kan, nggak terlalu jauh. Jadi sekitar 1/8 orang di bumi. Lebih dari 1/8 orang. Semua orang gugup, guys, ngelihat ini roket segera meluncur. Dan ketika peluncurannya, semua berdoa dalam hati, tolong lancarkan misi ini. Setelah lepas landas, Apollo 11 memulai perjalanan panjang sejauh sekitar 376.000 km menuju bulan. Dan setelah beberapa hari terbang di luar angkasa, akhirnya Apollo 11 sampai di dekat bulan dan mulai mengorbitnya, mengelilinginya. Pada 20 Juli tahun 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin pindah ke sebuah modul pendaratan yang namanya Eagle. Sementara Michael Collins itu tetap tinggal di pesawat utama yang bernama Columbia untuk mengorbit sendirian di sekitar bulan. Nah, Eagle kemudian mulai turun ke permukaan bulan. Tapi dalam proses turun itu sempat ada masalah karena komputer di dalam pesawat itu beberapa kali ngasih alarm. Walaupun begitu, NASA bilang bahwa semuanya tuh masih aman dan pendaratan masih bisa dilanjutkan. Saat udah hampir mendarat, Neil Armstrong itu ngeliat bahwa lokasi pendaratan mereka yang awal itu ternyata, guys, penuh sama batu besar dan juga kawah. Akhirnya dia kayak, enggak deh, kayaknya nggak bisa mendarat di sini karena ini berbahaya. Jadi dia langsung mengambil kendali pesawat dan mencari tempat lain yang lebih aman untuk mereka mendarat. Dan setelah mereka mendapatkan spot yang pas, Eagle berhasil mendarat dengan selamat di daerah bulan yang bernama Sea of Tranquility. Dan setelah mereka mendarat, Neil Armstrong langsung mengabari NASA melalui radio dengan berkata, "Houston, the Eagle has landed." Houston, Elang telah mendarat. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Elang telah mendarat. Kwak, kwak, kwak. Dan kemudian dia keluar dari pesawat Eagle dan akhirnya menampakkan kakinya pertama kali di bulan sebagai manusia pertama yang berdiri atau mencapai permukaan bulan. Setelah 20 menit, Buzz Aldrin ikut turun dan dia menemani Neil Armstrong di permukaan bulan. Mereka berdua berjalan-jalan di sana sekitar kurang lebih 2 jam sambil melakukan penelitian
Mereka juga sambil memasang alat-alat penelitian kayak mengambil banyak foto, mengumpulkan sekitar 23 kg batu serta tanah bulan buat dibawa ke bumi untuk diteliti. Tidak lupa mereka menancapkan bendera Amerika Serikat sebagai lambang kebanggaannya, nasionalitasnya. Apa namanya? Itu Garuda di dadaku, nggak ada eagle di dadaku. Patriotisme mereka sebagai lambang patriotisme mereka. Dan setelah semua tugasnya selesai, Neil Armstrong sama Buzz Aldrin masuk lagi ke dalam Eagle, terbang kembali ke orbit bulan, ketemu sama Michael Collins, udah janjian mereka bergabung kembali sebelum akhirnya bertiga balik ke bumi. Tepat pada 24 Juli tahun 1969, akhirnya Apollo 11 berhasil mendarat dengan selamat di Samudra Pasifik. Tentunya ini menjadi misi bersejarah yang dituliskan di buku-buku dengan nama Neil Armstrong selamanya akan dikenang sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Dan Buzz Aldrin menjadi orang kedua. Saat berhasil sampai di bumi, mereka juga menggelar press conference besar karena banyak banget orang yang penasaran bagaimana trip mereka ke bulan. Neil Armstrong juga sempat mengatakan satu kalimat yang terkenal guys sampai hari ini masih diingat, yaitu "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Ini satu langkah kecil bagi seorang manusia, tapi satu lompatan yang luar biasa besar bagi umat manusia. Setelah dijemput sama tim penyelamat, ketiga astronot ini dibawa karantina guys selama 21 hari supaya NASA bisa memastikan bahwa mereka tidak membawa sesuatu yang berbahaya dari luar angkasa. Dan itulah sejarah mendaratnya manusia pertama kali di bulan. Setelah keberhasilan itu, NASA melanjutkan beberapa misi Apollo lainnya ke bulan seperti Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, 16, 17. Dan sampai akhirnya pada 7 Desember 1972, Apollo 17 itu diluncurkan sebagai misi terakhir manusia ke bulan dalam program Apollo. Dalam misi Apollo 17, 3 astronot, Eugene Cernan, Harrison Smith, dan Ronald Evans, 1 komandan misi, 1 pilot modul lunar, dan 1 pilot modul komando, berhasil menjalankan misi mereka juga lepas landas di 7 Desember 1972, dan pada 11 Desembernya, Eugene Cernan sama Harrison Smith berhasil turun ke bulan. Mereka turun di wilayah bulan Torres-Ledro Valley, sebuah area yang memang dipilih karena dianggap menarik untuk penelitian ilmiah, di mana kedua astronot ini berhasil mengumpulkan batu sebanyak 110 kg untuk dibawa kembali ke bumi. Mereka juga melakukan berbagai eksperimen ilmiah, memasang alat penelitian untuk mengirimkan data-data terus ke bumi. Dan setelah mereka menghabiskan total sekitar 75 jam di bulan, mereka balik dan mendarat dengan selamat di bumi pada 19 Desember tahun 1972. Nah, yang membuat misi Apollo ini secara keseluruhan sangat bersejarah adalah setelah Apollo 17 berakhir, sampai hari ini justru belum ada lagi manusia yang bisa kembali ke bulan selama lebih dari 50 tahun. Nah, hal inilah yang mungkin mulai memunculkan berbagai pertanyaan. Dengan dunia yang memiliki teknologi yang semakin canggih, kenapa misi pendaratan ke bulan tidak terasa semakin mudah seiring waktu berjalan? Selain pertanyaan itu, muncul juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang datang dari kejanggalan-kejanggalan yang dirasa ada pada misi Apollo. Apa saja? Kalau menurut pakar folklore Linda Deh, skeptisisme yang muncul dari pendaratan bulan ini mulai populer guys di tahun 1977 ketika dirilis nih sebuah film namanya Capricorn One yang menceritakan tentang perjalanan luar angkasa ke Mars yang direkayasa sama pemerintah dan direkam di sebuah studio rahasia. Dan film ini tuh kayak film apa ya, satir gitu guys, sarkas. Tapi di film itu pesawatnya itu mirip banget sama pesawat Apollo. Nah, banyak orang yang mengaitkan apa yang diceritakan sama film itu sama misi Apollo. Baru setelah itu di tahun 1980, organisasi Flat Earth Society itu secara terbuka menuduh NASA memalsukan pendaratan di bulan. Mereka mengklaim bahwa seluruh pendaratannya itu sebenarnya dibuat di studio film Hollywood dengan dukungan Walt Disney, ditulis oleh Arthur C. Clarke, dan disutradarai oleh Stanley Kubrick. Nah, awalnya tuduhan ini terdengar tidak masuk akal dan tidak berdasar bagi masyarakat. Tapi kemudian banyak orang yang muncul dengan receipts atau bukti yang mereka katakan mendukung klaim tentang pendaratan bulan palsu itu. Muncullah diskusi tentang kejanggalan-kejanggalan mengenai peristiwa moon landing atau pendaratan bulan. Yang pertama adalah video-video janggal.
dimulai dari kibaran bendera. Salah satu foto yang paling ikonik dalam misi Apollo 11 itu adalah saat Buzz Aldrin berdiri memberi hormat di samping bendera Amerika Serikat yang ditancapkan ke tanah. Foto itu menjadi simbol besar kemenangan Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa melawan Uni Soviet, seakan menjadi akhir dari perdebatan panjang blok dunia mana yang lebih superior. Namun, menurut ilmu astronomi, di bulan itu nggak ada atmosfer. Artinya, kalau misalkan nggak ada atmosfer, tidak ada angin. Jadi, banyak orang yang merasa bahwa foto yang tadi itu memiliki kejanggalan. Banyak orang merasa aneh saat melihat bendera yang terlihat seperti sedang berkibar. Dari fotonya, kalian bisa melihat bahwa bentuk benderanya itu emang tidak tampak lurus, melainkan berlipat-lipat dan juga seperti sedang bergerak tertiup angin. Namun, NASA memiliki bantahan, dikatakan bahwa memang bendera itu dipasang dengan tiang yang bentuknya itu berbeda dari tiang biasanya. Jadi tiang ini namanya tiang teleskopik. Dia sudah diperpanjang bagian atasnya agar bendera itu dapat berkibar. Nah, dikatakan juga ada efek inersia atau gerakan manusia. Jadi saat Buzz Aldrin sama Neil Armstrong itu menancapkan tiang, mereka memutar dan menggoyangkannya. Kalau di bumi, udara itu akan menghentikan getaran kain dengan cepat. Tapi karena di bulan hampa udara, getaran pada kainnya itu berlangsung lebih lama karena tidak ada hambatan udara untuk menghentikannya. Jadi makanya kita ngelihat dia ada lekuk-lekuknya gitu guys. Jadi intinya kalau kata NASA, mereka tuh sudah memikirkan benar-benar secara matang nih tentang pendaratan bulan ini. Jadi semua udah dipikirin gitu aspeknya, makanya bendera itu bisa diberdirikan dan berkibar. Nah, seperti yang bisa kalian bayangkan guys, banyak banget orang yang kurang puas sama penjelasan ini. Merasa bahwa itu tidak benar-benar menjelaskan kenapa terlihat seperti ada angin di foto bendera yang berkibar itu. Oh, jadi dia tuh gini ya, bentuknya tuh kayak L gitu guys. Jadi benderanya tuh nggak berkibar ke kanan, tapi kayak diikat gitu loh, atas dan pinggirnya. Ngerti nggak? Nah, itulah penjelasan dari NASA guys. Tapi masih banyak banget orang yang bertanya-tanya apakah memang itu sesuai dengan realitanya atau mereka memberikan jawaban yang bisa menjelaskan, dan itulah penjelasan dari NASA. Walaupun begitu, masih banyak banget orang yang skeptis karena masih ada kejanggalan-kejanggalan lainnya. Berikutnya, kejanggalan berikutnya adalah bayangan foto. Jadi dalam sebuah foto terkenal yang diambil sama Neil Armstrong saat berada di permukaan bulan, bayangan astronot dan benda-benda di sekitarnya itu nggak konsisten guys, mengarah ke area atau arah yang berbeda-beda. Kalau kalian perhatikan, garis bayangannya tuh tidak terlihat lurus atau sejajar satu sama lain. Karena hal itu, banyak banget orang yang menganggap hal ini janggal. Orang-orang yang skeptis berpendapat kalau misalkan memang sumber cahaya itu hanya satu dari matahari, mestinya kan semua bayangan itu mengarah atau jatuh ke arah yang sama. Dari situlah muncul anggapan bahwa foto-foto ini sebenarnya diambil di studio karena bayangannya tuh berbeda arah, berarti ada lebih dari satu sumber cahaya. Jadi kayak lampu-lampu sorot dalam proses syuting. Di studio ini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang bisa kalian lihat cuma 1. Surprise guys, kalian nggak pernah tahu kan ada yang ini? Ya, nggak tahu lagi di mana tadi dia. Nah, kejanggalan ini sempat dibantah dengan mengatakan efek ini sebenarnya bukan cuma di bulan, tapi juga bisa terjadi di bumi, di mana sudut pandang kita sebenarnya yang membuat ilusi tersebut. Garis atau bayangan yang sejajar itu bisa kelihatan tidak sejajar karena dunia asli itu memiliki kedalaman 3D. Tetapi ketika ditangkap di dalam foto, itu terlihat datar jadi 2D, 2 dimensi. Jadi saat matahari sedang rendah, kayak di pagi atau sore, bayangan itu bisa terlihat miring atau tidak sejajar. Padahal sebenarnya sejajar, gitu. Ngerti nggak kamu lah? Maksudnya kalau dalam foto beda-beda arahnya? Kalau yang di sore hari sih aku ngomong ya, soalnya kan bayangan kita kalau di sore hari jadi miring. Betul, tapi kan miringnya tetap sama bayangan lain nggak sih? Karena tetap satu source of lighting gitu. Iya. Kecuali kayak maksudnya bulan itu sekecil itu gitu kan. Jadi kalau misalkan lightingnya di tengah ya dia beda-beda gitu kan. Cuma kalau misalkan bulan sebesar itu, manusia sekecil itu, dengan objek-objek yang kecil juga, bukannya mestinya dalam lighting apapun ya mereka terlihat sejajar ya? Ya kan? Nah, nggak tahu nih, apakah penjelasan itu sebenarnya cukup masuk akal atau kita aja yang nggak ngerti. Nah, inilah yang masih pro kontra banget guys. Ada orang-orang yang merasa kayak bener juga sih. Mungkin saja angle atau cara ngambil fotonya yang nggak sesuai, jadi kayak shadows atau bayangannya bisa kemana-mana gitu. Tapi banyak juga orang yang kayak
Kayaknya kami kurang puas deh dengan penjelasan itu. Kalau kalian yang mana, coba komen di bawah. Kejanggalan berikutnya adalah pantulan foto di kaca helm. Jadi ada sebuah foto, ini diambil sama salah satu astronot yang pergi dalam misi Apollo 17 guys. Jadi foto ini tuh menunjukkan salah satu astronot guys, mengenakan baju luar angkasanya lengkap dengan helm luar angkasa. Tapi ada bayangan dalam visornya atau kaca penutup mukanya yang menunjukkan ada sosok manusia yang mengenakan pakaian biasa, bahkan bisa disebut mirip seseorang yang memakai rompi. Jadi nggak pakai pakaian luar angkasa. Kalau misalkan sang astronot mau bilang bahwa itu adalah koleganya. Nah, foto ini ramai banget didiskusikan karena foto ini membuat banyak orang percaya bahwa itu yang ketangkep di dalam foto pasti adalah seorang kru studio. Foto ini menjadi salah satu bahan penguat teori bahwa pendaratan Apollo itu sebenarnya direkam di lokasi syuting, bukan di bulan. Bahkan di tahun 2017 nih ada sebuah video yang ramai banget diunggah ke YouTube, judulnya Reflection in a Visor, Where's the Reflection of the Camera Taking the Photo. Di video tersebut, mereka mencoba untuk menjelaskan pantulan pada helm kru Apollo 17 menangkap seorang kru studio dan juga tidak menunjukkan kamera yang mengambil foto tersebut. Ibaratnya helm tersebut cakupannya luas, bahkan sampai bisa menangkap sosok manusia, tapi nggak nangkep kamera yang mengambil foto ini. Jadi kameranya di mana? Nah, sampai saat ini kejanggalan yang satu ini masih menjadi diskusi panas guys. Dengan salah satu bantahannya itu adalah kalau misalkan memang pendaratan bulan dibuat di studio, pasti butuh waktu dan effort yang lama. Karena teknologi pada saat itu nggak ada atau cukup canggih. Di tahun 1969 atau 1972 untuk memalsukan moon landing dibandingkan ngirim orang langsung ke bulan. Bentar. Bantahannya kayak ngeles. Siapa alien pakai rompi ini? Ini Justin Bieber era My World 2.0. Kenapa dia bisa sampai di bulan? Mungkin dia Your world is my world 2.0 gitu kali. Mungkin ini bisa memunculkan teori konspirasi bahwa Justin Bieber pernah ke bulan. Sumpah ini mirip banget sama fotonya. Mana celananya kayak kecil di bawah gitu loh. Apakah ada klaim-klaim lainnya? Mungkinkah ini batu yang menyerupai manusia gitu atau gimana? Masa cuma gitu doang klaimnya? Kayak nggak mungkin deh. Soalnya kan studio zaman dulu nggak mungkin ada teknologinya bisa membuat ini. Orang mereka bisa ngirim orang ke bulan. Atau deh. Next adalah kejanggalan bahwa tidak ada bintang. Kalau misalkan kalian melihat foto-foto misi Apollo, itu langit di belakang para astronot terlihat sangat gelap dan kosong tanpa satupun bintang. Dan karena hal itu banyak banget orang yang bertanya kalau foto-foto ini benar-benar diambil di luar angkasa, bukankah seharusnya langit itu dipenuhi sama bintang? Apalagi di bulan tidak ada polusi cahaya yang mestinya membuat langit itu bersih. Kayak kalau misalkan kalian ke daerah-daerah yang nggak banyak gedung guys, nggak ada gedung, nggak ada industri malam, di tengah sawah, pegunungan, itu biasanya langitnya benar-benar bersih, kelihatan bintang-bintang. Nah, NASA memberikan penjelasan bahwa di bulan pada saat pendaratan itu lagi siang guys. Jadi semuanya tuh disinari sama matahari yang terang, tapi memang di bulan itu kalau siang guys kelihatannya langitnya hitam, nggak biru seperti di bumi. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan foto-foto bintang di lokasi atau di kondisi seterang itu, kamera itu harus disetel dengan kecepatan rana yang cepat dengan aperture, dan aperture bukan diafragma yang harus kecil. Tapi karena kameranya fokus ke cahaya yang terang, benda yang lebih redup kayak bintang itu nggak akan kelihatan di foto gitu. Jihan, kenapa kalau siang di bulan hitam langitnya? Kalau di bumi gara-gara gas atmosfer, jadi si mataharinya, cahayanya itu kena pas masuk terus kena atmosfer bumi, yang nggak tahu apa di atmosfernya terus dia jadinya redup. Nah kalau di sana berarti atmosfernya yang berbeda. Kan nggak ada atmosfer. Iya benar langsung lahap. Iya. Apa? Dia melayang seperti itu aja. Gitu deh. Nah itulah guys, kenapa nggak ada bintang katanya NASA. Next ada Virgil Gus Grissom. Virgil Grissom atau yang dipanggil Gus ini adalah astronot senior NASA yang sudah berpengalaman banget dan pernah terbang juga keluar angkasa sebelum program Apollo. Jadi dia bukan orang baru nih guys, tapi salah satu orang yang pastinya kenal banget sama misi-misinya NASA. Nah menjelang misi Apollo 1, Gus ini pernah menunjukkan rasa khawatir soal masalah teknis di pesawat Apollo. Dia merasa bahwa misi ini itu semacam dipaksakan guys, karena menurut dia itu banyak banget hal yang sebenarnya belum siap, terutama soal keamanan. Tapi misi ini tuh dipaksakan sampai akhirnya benar-benar berjalan, dan pada 27 Januari tahun 1967 terjadilah kebakaran hebat saat uji coba di darat untuk kapsul Apollo 1. Dan Gus bersama dua astronot lainnya, Edward White sama Roger B. Chaffee, meninggal dalam kapsul itu.
Bad leader, get in there and help them. Bad leader, CFCC. Kejadian ini sering banget dijadikan sesuatu yang janggal, bukti bahwa program Apollo ini bener-bener immature atau belum cukup dewasa atau siap untuk sebenarnya diluncurkan. Jadi ibaratnya kayak baru 1 tahun sebelum misi yang akhirnya berhasil, itu kegagalannya separah ini bagaimana mereka berhasil meluncurkan misi bersejarah hanya setahun setelahnya. Kasian banget. Next ada batu-batu palsu. Jadi pada tahun 2006, Rijksmuseum di Amsterdam, Belanda memamerkan sebuah moon rock atau batu bulan sebagai bagian dari pameran bertema luar angkasa. Jadi batu ini guys diberikan oleh Duta Besar Amerika Serikat ke pihak Belanda setelah kunjungan dari para astronot Neil Armstrong, Michael Collins, sama Buzz Aldrin selepas misi Apollo 11. Nah, selama bertahun-tahun batu itu disimpan guys karena dipercaya bahwa ini adalah batu yang dibawa pulang oleh para astronot dari bulan. Tapi kemudian dilakukan penelitian oleh ilmuwan dari University of Amsterdam dan hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata batu yang diberikan oleh Duta Besar Amerika Serikat kepada pihak Belanda itu hanyalah kayu yang sudah membatu. Dan batu kayu itu berasal dari bumi. Nah tentunya discovery ini mengejutkan orang-orang guys. Semakin menguatkan teori karena orang-orang percaya bahwa kalau misalkan satu batu bulan aja palsu, bisa saja semua batu bulan juga palsu. Next ada radiasi Van Allen. Bumi kita ini guys dikelilingi sama area radiasi yang bernama Van Allen Radiation Belt atau sabuk Van Allen, yaitu kumpulan partikel berbahaya yang terjebak di sekitar bumi karena medan magnet. Nah radiasinya itu sangat-sangat tinggi. Nah ketika dilakukannya misi-misi Apollo, hal ini tidak begitu dibahas oleh pihak NASA, membuat banyak banget orang bertanya bagaimana astronot Apollo itu bisa melewati area itu dengan selamat. Karena tidak sedikit ilmuwan yang percaya bahwa kalau misalkan seseorang melewati Van Allen Belt, radiasinya itu saking bahayanya bisa menyebabkan para astronot kehilangan nyawanya sebelum bahkan sampai di bulan. Nah untuk pertanyaan ini, NASA punya jawaban guys. Mereka mengatakan bahwa para astronot itu bisa selamat akibat kombinasi dari beberapa hal. Yang pertama adalah kecepatan tinggi dari pesawatnya. Karena pesawatnya ngebut banget, sekitar 40.000 km per jam, mereka tuh cuma menghabiskan waktu di sabuk Van Allen sekitar 52-60 menit. Dan di titik radiasi yang paling intens, bahkan mereka cuma menghabiskan sekitar 5 menit. Nah, kemudian jalur lintasan yang cerdas. Sabuk Van Allen itu bentuknya seperti donat, guys. Yang berarti radiasi paling tebal itu berada di atas garis khatulistiwa bumi dan semakin tipis di area kutub. Jadi NASA merancang lintasan yang bernama Translunar Injection yang melewati bagian sabuk yang paling tipis atau lemah. Dan alih-alih lurus melewati bagian yang paling tebal, pesawatnya sedikit melambung untuk meminimalkan paparan. Dan yang ketiga adalah perlindungan pesawatnya sendiri. Mereka mengatakan bahwa dindingnya pesawat Apollo itu tebal dan berbahan aluminium dan material komposit lainnya. Sementara partikel di sabuk Van Allen itu paling besar adalah proton dan elektron, yang mana bisa diblokir sama logam aluminium. Jadi katanya total radiasi yang diterima sama para astronot itu ketika melewati sabuk Van Allen hanya sekitar 0,18 sampai 1,14 rad, setara dengan 1 kali pemeriksaan CT scan. Masih jauh di bawah apa yang bisa berbahaya untuk manusia. Nah, untuk sabuk radiasi Van Allen, itulah penjelasannya. Tapi masa mereka bisa bikin teknologi secanggih itu ya buat mengetahui tentang cara melewati Van Allen Belt segala macam, tapi katanya nggak punya studio yang cukup hebat untuk bikin rekayasa ini di Hollywood. Zaman itu aja udah ada ini ya, film Jurassic Park. Udah bisa bikin dinosaurus. Next, kejanggalan berikutnya yang dinotis sama orang-orang itu adalah sebuah klaim tentang kemunculan botol Coca-Cola dalam siaran pendaratan Apollo 11. Jadi cerita ini ditulis oleh seorang perempuan bernama Una Ronald. Katanya itu nama samaran oleh seorang penulis asal Perth, Australia. Dia bersaksi bahwa saat dia menonton siaran langsung dari aktivitas astronot Apollo 11 yang disiarin dan ditonton sama 500 juta orang, dia bersaksi bahwa dia ngelihat ada botol Coca-Cola gelinding di bagian kanan bawah layar. Katanya kejadian ini terlihat saat tayangan EVA Apollo 11, yaitu momen ketika astronot itu berjalan di permukaan bulan. Bahkan dia mengaku bahwa dia bukan satu-satunya yang lihat kok. Orang 10 hari setelah pendaratan itu sempat muncul beberapa surat kabar lokal di Australia, The West Australian, yang ikut membahas dugaan kemunculan botol itu. Nah, apakah mungkin memang ini tidak disengaja dan memang ada botol Coca-Cola yang gelinding? Sayangnya klaim ini guys menjadi semacam Mandela Effect karena ada orang-orang yang bersaksi mereka juga ngeliat bahkan surat kabar, tapi kalau misalkan kalian cek lagi ya nggak ada di videonya gitu. Just someone at NASA has actually put a felt mark around it against television. Now you can see in this this Coke bottle, which is 1962 to 1969 vintage.
You can see that mark that someone's made a mess of there around the bottom. A little rock that's actually quite highly reflective. Now if you actually have a look closer, what you can see is it's not actually a rock at all. Oh, kalau dia bilangnya nggak cuma botol nih, ada juga drinking flask. Jadi ada tempat buat minum itu loh, flask. Yang biasa digunain untuk minum alkohol, kalau ke pesta-pesta atau nggak? Flask. Jadi biasanya gini, antara kotak atau bulat, jadi dia tipis gitu kayak donat aluminium atau besi atau apa gitu, jadi atasnya ditutup gitu, ada tutupnya. Namanya flask. Nah ini kayak flask. Dibilang bahwa ini ada batu, tapi dia reflektif, jadi dia kena cahaya tuh dia mengkilap. Dan ini kelihatan kayak flask. Nah terus di komentar video ini ada yang bilang, ih kalau di video aslinya aku inget banget nonton di TV nih, dia tuh deket tanah di bagian kanan, bahkan aku inget si astronotnya sempet nendang botol Coca-Colanya keluar dari frame, dan sebagai anak kecil pada saat itu aku tuh berpikiran kok mereka bisa sih minum Coca-Cola di bulan. Itu tuh kayak gitu kan, kayak keren lihat nih, terus Iya terus kepikiran kan kayak iya kok, dan itu kayak bener-bener satu hal yang pasti stuck sama dia gitu sampai gede. Enggak, aku yakin kok aku inget ini gitu. kayak ternyata di bulan bisa minum Coca-Cola. Iya betul. Oke, dan kejanggalan yang terakhir yang kita akan bahas di video kali ini adalah Buzz Aldrin yang kabur menolak untuk bersumpah. Jadi pada 9 September tahun 2002, seorang pembuat film independen bernama Bart Sibrel itu menghampiri Buzz Aldrin di Hotel Lux, Beverly Hills. Bart Sibrel ini adalah orang yang selama bertahun-tahun berusaha untuk membuktikan bahwa pendaratan di bulan itu palsu. Datanglah dia menghampiri Buzz Aldrin sambil membawa Alkitab, terus dia menantang Buzz Aldrin untuk bersumpah kalau dia benar-benar pernah pergi ke bulan. Pendengar permintaan itu, Buzz Aldrin ngamuk dan dia meninju rahangnya Bart Sibrel. Kejadian yang terjadi di tahun 2002 ini menjadi salah satu hal yang rame banget diperbincangkan pada saat itu, karena terlalu banyak orang yang merasa bahwa reaksinya Buzz Aldrin itu mencurigakan dan too much gitu, terlalu reaktif. Kenapa dia semarah itu? Padahal kalau misalkan memang dia ke bulan, kan dia cukup menertawakan saja orang-orang yang tidak percaya dia pernah ke bulan. Tapi ya di tahun 2026 ini kita juga bisa bersimpati dikit gitu sama Buzz Aldrin. Mungkin pada hari itu dia lagi sumpek, atau mungkin dia selama berpuluh-puluh tahun udah malas kali ya ditanyain apakah beneran dia pernah ke bulan atau tidak. Atau memang dia simply udah nggak mau jawab aja apakah dia benar-benar pernah ke bulan atau tidak. Next kita masuk ke beberapa teori guys atas motif nih, apa yang membuat mungkin NASA dan Amerika Serikat memalsukan pendaratan di bulan. Teori motif yang pertama adalah tentunya guys pertarungan antariksa antara United States of America, USA, Amerika Serikat, dan USSR, Uni Soviet. Teori yang paling besar dan menurut banyak orang paling masuk akal adalah waktu itu memang Amerika Serikat itu butuh banget sesuatu yang membuatnya mutlak lebih superior dari Uni Soviet. Dan ketika Uni Soviet pada saat itu udah mulai nih membuat breakthroughs, kemajuan luar biasa dalam sektor teknologi luar angkasa mereka, Amerika Serikat pada saat itu harus membuktikan bahwa enggak, kamilah superpower dunia ini. Dan satu-satunya hal yang mereka bisa lakukan pada saat itu adalah untuk membuktikan mereka jauh lebih canggih teknologinya daripada Uni Soviet. Ketika semua mata di bumi ini sedang tertuju pada eksplorasi luar angkasa, Amerika Serikat harus membuktikan bahwa bukan saja mereka bisa mengirim orang ke luar angkasa, tapi mereka bisa mendaratkan manusia di bulan. Saat itu misi luar angkasa ini guys bukan saja berbahaya, tapi sangat mahal, penuh resiko, dan membutuhkan otak-otak manusia paling advance, paling canggih, paling pintar di bumi. Yang berarti siapapun yang bisa lebih hebat memiliki itu semua. Memiliki harta, memiliki kekuatan, memiliki orang-orang terpintar, dan teknologi tercanggih. Bahkan Presiden Amerika Serikat pada saat itu John F. Kennedy bilang dalam pidatonya di tahun 1962, basically kata-katanya tuh bilang, karena ini adalah hal yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan, makanya Amerika Serikat akan melakukannya gitu. Karena Amerika Serikat pada saat itu merasa bahwa ya satu-satunya negara di bumi yang bisa melakukan ini ya kita doang gitu. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Dan karena tekanan besar itulah guys, banyak orang yang percaya bahwa Amerika Serikat itu akan menghalalkan segala cara
untuk memenangkan perang dingin ini. Termasuk dengan memasukkan pendaratan bulan agar semua orang di bumi pada saat itu, 3,8 miliar orang di bumi pada saat itu, tahu satu hal yang pasti, Amerika adalah negara terhebat di bumi. Next, teori yang kedua yang masih berhubungan sama teori pertama itu adalah untuk menghindari rasa malu NASA. Jadi basically NASA pada saat itu sudah mengeluarkan uang yang luar biasa banyak guys, pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat. Sangat-sangat besar untuk program Apollo, katanya sekitar 30 miliar dolar pada saat itu, sekitar 10 triliun rupiah. Pada saat itu ya guys, kalau sekarang cuma 10 hari MBG. Karena jumlah uangnya tuh besar banget, sebagian orang itu percaya bahwa NASA gak boleh gagal sama sekali di mata dunia. Gila aja udah ngabisin 10 triliun, menghabiskan anggaran sebesar itu masa masih gagal. Bill Kaysing, penulis buku dari We Never Went to the Moon, America's $30 billion Swindle, bahkan mengatakan bahwa uang sebesar itu bisa dipakai untuk membungkam atau menyuap banyak orang untuk ikut menjaga rahasia dari kebohongan besar ini. Di waktu yang sama, banyak banget orang yang percaya juga bahwa di waktu itu teknologi zaman itu tuh belum cukup banget, belum cukup maju untuk mengirim seseorang ke bulan. Karena itulah NASA dipercaya memaksakan misi Apollo pertama yang gagal total, bahkan masih misi percobaan di darat aja pesawatnya kebakaran, tapi setahun kemudian bisa ngirim orang ke bulan. Jadi teorinya adalah NASA terpaksa memalsukan semuanya untuk memenuhi janji ke Presiden John F. Kennedy yang di tahun 1961 dan 1962 di pidato-pidatonya mengatakan bahwa Amerika akan mendaratkan manusia ke bulan dan membawa para astronotnya pulang dengan selamat sebelum dekade 1960-an berakhir. Kalau misalkan presidennya sendiri sudah memberikan speech atau pidato sejelas itu, seambisius itu, dan seyakin itu, gak mungkin gak terjadi kan? Malu dong Amerika Serikat. Itulah kenapa mereka memaksakan moon landing atau pendaratan bulan ini untuk terjadi. Dan teori yang terakhir adalah pengalihan isu dari Perang Vietnam. Jadi, teori yang ketiga ini mengatakan bahwa pendaratan di bulan itu sengaja dibuat, dipaksakan untuk terjadi dengan segala cara, termasuk memasukkannya, itu untuk mengalihkan perhatian masyarakat, terutama masyarakat Amerika dari Perang Vietnam. Nah, untuk kalian yang nggak tahu nih guys, di tahun 1965 sampai 1973, Amerika Serikat itu ikut perang di Vietnam karena mereka takut komunisme menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Perang ini adalah perang yang sangat brutal, banyak banget korbannya, sampai sekitar 3 juta orang meninggal dunia, termasuk lebih dari 58.000 American soldiers, tentara Amerika Serikat. Walaupun sebenarnya perang ini sangat-sangat tidak didukung oleh warga Amerika Serikat. Pada saat itu, rakyat Amerika Serikat tuh marah luar biasa besar, ada demo di mana-mana, dan pemerintah Amerika Serikat tuh dikritik abis-abisan. Bukan saja karena warga Amerika Serikat harus mengirimkan anak-anak mereka nih guys, turun ke perang, pergi ke Vietnam untuk perang, dan akhirnya tidak kembali, meninggal di sana. Tapi juga mereka merasa bahwa perang ini itu nggak dibutuhkan. Amerika Serikat tidak perlu datang ke negara jauh di Asia Tenggara hanya untuk mengkontrol apa yang mereka percaya dan tidak percaya, atau yang mereka gunakan sebagai government system, sistem pemerintahannya. Terlebih lagi ketika American troops atau tentara Amerika Serikat datang ke Vietnam, warga Vietnam itu benar-benar melawan sampai titik darah penghabisan guys. Dan perang ini berakhir dengan Amerika Serikat itu kalah. Jadi mereka mengeluarkan dana yang luar biasa nih untuk berperang di Vietnam, berakhir dengan kekalahan dan puluhan ribu tentara mereka meninggal dunia. Makanya dipercaya bahwa setelah kegagalan yang luar biasa telak di Vietnam, mereka membutuhkan sebuah winning story atau cerita keberhasilan. Ketika misi Apollo 11 akhirnya berhasil dan Amerika Serikat mendaratkan manusia di bumi yang bahkan mengibarkan bendera Amerika Serikat, mereka berhasil menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakatnya atas klaim bahwa mereka masih negara terkuat di bumi. Jadi mereka benar-benar nih butuh that winning story, cerita kemenangan itu untuk mengalihkan perhatian dan juga opini publik yang pada saat itu dipenuhi sama kemarahan dan kekecewaan akibat perang Vietnam. Dan menurut teori ini, setelah akhirnya perhatian masyarakat berhasil dialihkan dan juga terlihat bahwa orang-orang Amerika sudah kembali bangga, program pendaratan bulan pun langsung diberhentikan karena memang dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi orang-orang percaya bahwa misi ke bulan ini dengan semua hal-hal yang sedang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu, semuanya saling berhubungan, terutama dengan masalah perang Vietnam karena berakhirnya juga di waktu-waktu yang sama. Teori-teori ini guys juga dirangkum sama seorang Bill Kaysing yang tadi aku sebut,
melalui bukunya yang terbit pada 1976 berjudul We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle. Dan dia ini bukanlah orang awam juga guys, dia adalah mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat yang memiliki gelar sarjana dalam bidang berbahasa Inggris. Dan di tahun 1953 sampai 1963, dia sempat bekerja sebagai penulis teknis senior di perusahaan Rocketdyne, yaitu perusahaan yang membuat mesin F1 untuk roket Saturn V, roket yang digunakan dalam program Apollo. Jadi mungkin saja dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan. Gimana menurut kalian? Sekarang aku lempar kembali kepada kalian Neroris. Apakah kalian percaya bahwa benar-benar manusia pernah turun di bulan atau tidak? Aku punya rumah di Cibulan tapi, Kebayoran Baru. Kalau ke bulan belum. Diam! Kalau ini menipu, mungkin aku ditipu. Sama-sama di bulan. Anyways, dia kan tahu terlalu banyak. Dia harus dia nggak tahu terlalu banyak, dia cuma skeptis tentang misi itu, ternyata dia beneran dangdung. Dia tahu bahwa misi itu tidak siap, tapi mestinya dia memaksa aja dia pulang aja pada saat saya sakit perut, nggak mau ikut. Ya kan kalau dia tahu ya, ini itu nggak siap, ini tuh nggak siap. Iya, dia tetap melakukan kan. Apa dia teman-temannya bilang, enggak siap, sumpah kita yakin 1000%. Mungkin dia udah ragu, tapi kan yang pertama itu kan emang misinya bukan ke bulan. Iya, masih di darat. Serem banget, jadi orangnya stuck gitu di situ. Biasanya aku kayaknya beneran bohongan. Nggak tahu nih. Aku gak sabar tuh bacain komentar kalian di bawah guys. Ini kayaknya akan selalu menjadi misteri, tapi aku berharap suatu hari nanti kelak di masa kehidupan kita ini kita mendapatkan jawaban gitu, apakah bener atau enggak gitu. Siapa tahu suatu hari nanti Amerika Serikat bilang kayak iya deng, atau enggak kita beneran kok pernah ngirim orang ke bulan. Karena sebenarnya gini, teorinya memang sangat-sangat menarik karena terlalu banyak kayak kejanggalan dan juga ketidakselarasan dalam misi pendaratan manusia di bulan ini. Cuman ada satu hal yang dibilang sebagai bukti mutlak bahwa bener kok pendaratan di bulan itu benar terjadi. Itu adalah bukti retroreflektor yang ditinggalkan di bulan. Jadi kayak sempat ketinggalan di bulan, dan kalau misalkan sampai hari ini nih guys, kalian cari observatorium di bumi, kalau misalkan menembakkan laser tuh ke koordinat tempat benda itu tertinggal, mereka akan mendapatkan pantulannya kembali, yang berarti memang ada objek buatan manusia yang tertinggal di bulan. Nah, apakah memang itu tertinggal dalam misi Apollo 11 atau memang sengaja dikirim ke bulan dengan cara lain? Nobody knows. Tapi retroreflektor yang ditinggalkan di bulan itu dianggap sebagai salah satu bukti tak terbantahkan bahwa memang moon landing itu pernah terjadi. Kembali lagi kepada kalian guys, apakah kalian percaya atau tidak? Kenapa iya, kenapa tidak? Coba komen di bawah. Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian. Terima kasih semuanya yang sudah join di Neror Exclusive membership di channel ini. Aku terus-terus bacain komentar kalian, baik di video reguler seperti ini dan juga di membership, biar kita bisa bangun itu bareng-bareng juga. Kayak starting from zero, let's do it together. Dan ya, thank you for watching this video. Terima kasih sudah nonton video ini dan membahasnya bersama aku. Sampai ketemu next time. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. Kenapa aku jadi nervous ya? 50 tahun. Berarti berapa? 53 tahun. Dihitung pakai kalkulator. Kita masuk ke dalam videonya. Oke, untuk membahas moon landing ini, aku mau mengajak kalian Neroris untuk mundur 57 tahun. Sorry, 59 tahun. Benar 57 tahun. 2026 kan? Iya betul. 2019 50, iya 57. Kenapa sih mata kita? Oke.